Oke, baik, selamat malam. Suara saya bisa terdengar dengan jelas. Jelas, Malam, Pak. Maaf, tadi saya punya komputer dia hang. Malam, Jadi, Pak. ya. Maaf, tadi komputer saya hang, jadi dia keluarnya agak lama. Baik, kita langsung aja mulai ya. Saya coba share lagi ulang, mudah-mudahan tidak ada masalah. Bisa dilihat slide saya? Ya, bisa, Pak. Oke. Baik, kita akan belajar dua metode sisa setelah kemarin kita mempelajari SAW dan WP. Nah, sekarang kita belajar tentang AHP. Saya langsung aja ke materi implementasi. Nanti teorinya akan muncul seiring kita melakukan implementasi dengan AHP, Analytical Hierarchy Process. Kita ambil kasus yang kemarin, kita harus punya keputusan apa dulu. Di sini kita pakai kasus yang sama, kemudian kriteria, kita udah punya kriteria dengan informasi yang sama seperti kemarin. Kemudian kita punya alternatif dengan informasi dari masing-masing alternatif terhadap kriteria seperti ini. Langkah yang berikutnya adalah kita merumuskan hubungan kriteria dan alternatif. Ini perlu kita lakukan. Di sini contoh, semua kriteria mempengaruhi semua pilihan alternatif. Kenapa kita bangun ini? Karena ada hubungannya dengan pembuatan hierarki, model hierarkinya. Di sini ada catatan hierarki yang kita pakai adalah level 2 level. Dengan AHP Anda bisa sampai 9 level. Nah, kenapa garisnya seperti ini? Karena tadi semua kriteria akan mempengaruhi semua alternatif. Biaya mempengaruhi Hamadi, BSG, dan DOC2. Waktu mempengaruhi Hamadi, BSG, dan DOC2. Begitu juga dengan jarak. Ini karena kita punya ini. Kalau ininya berbeda, misalnya kita hapus panah yang ini, berarti DOC2 tidak dipengaruhi oleh biaya. Seperti itu. Kalau seperti itu. Tapi di sini kasusnya kita anggap saja bahwa semua kriteria mempengaruhi pemilihan alternatif. Sampai sini jelas? Oke. Kalau mau level 4 berarti nanti level ketiga berarti keluar dari Hamadi lagi, entah nanti bagaimana dia punya hubungannya sampai level 9. Begitu. Nah, langkah berikutnya adalah, tapi sebelum situ Anda perhatikan ya, ini level kriteria dan ini level alternatif. Anda akan mencari bobot atau prioritas di sini. Kemudian Anda akan mencari bobot atau prioritas biaya terhadap alternatif, waktu terhadap alternatif, jarak terhadap alternatif. Nah, karena kita di sini, maka kita akan menganalisis level kriteria. Analisis hierarki level 1 yaitu kriteria. Membuat matriks perbanding bersyarat. Tujuannya adalah membandingkan suatu kriteria dengan kriteria lain dengan proporsional menggunakan nilai pada tabel Saati. Ini tabel Saati dengan berbagai keterangannya. Kemudian kita buat matriks seperti ini. Karena kita di level kriteria, kita cuma punya seperti ini. Waktu, biaya, jarak, waktu, biaya, jarak. Kita membandingkan waktu dengan waktu sama penting, sesuai dengan keterangan di sini. Biaya dengan biaya sama penting. Kemudian jarak dengan jarak, sehingga kita akan membentuk tabel seperti ini, toh. Kemudian di sini ada catatan, jika baris lebih penting daripada kolom, maka nilainya positif, 1 sampai 9. Tetapi kalau kolom lebih penting daripada barisnya, maka kebalikan. Nah, cara implementasinya seperti apa? Misalnya, di sini kosong, kita ke sini dulu. Menurut Anda, waktu dengan biaya, mana yang paling penting? Waktu dengan biaya, mana yang paling penting?
kita anggap saja biaya lebih penting daripada waktu. Berapa nilainya? Mungkin kita bilang agak sedikit lebih penting daripada waktu. Nah, karena kolom lebih prioritas, maka nilainya kebalikan. Tadi nilainya 3, maka kita kasih 1/3. Ini artinya biaya sedikit lebih penting daripada waktu. Nilainya seperti itu. Waktu dengan jarak menurut Anda bagaimana? Misalnya kita katakan bahwa waktu dengan jarak itu mungkin sama penting. 1. Sekarang biaya dengan jarak, mana yang paling penting? Biaya dengan jarak mana yang paling penting? Mungkin kita bisa bilang biaya. Dengan nilai sedikit mungkin bisa mendekati lebih penting atau mungkin sama penting, jadi bedanya kita dapat kasih 2. Nah, ini kita sudah bentuk matriks seperti ini. Anda sudah selesai karena matriksnya 3x3, maka kita cuma ada di sini. Ini nanti otomatis jawabannya adalah kebalikan. 1/0,33. Kalau yang ini 1/1. Kalau yang ini dapatnya dari 1/2. Kita dapat seperti itu. Kemudian langkah kedua kita melakukan penjumlahan kolom, sum. Kita dapat semua. Nah, setelah itu baru kita hitung prioritas bobot. Caranya adalah dengan mengkalikan waktu, preferensi waktu dengan jumlahnya. Makanya 1 kali 5, bagi 5. Kemudian nanti 3/5, kemudian 1/5. Hal yang sama juga kita lakukan untuk kolom yang lain. Untuk biaya sama, Anda perhatikan kotak-kotaknya ya. 1/1,833, kemudian 0,5/1,833. Jarak juga begitu. Setelah itu kita sum, average baris per baris. 0,200 tambah 0,182 tambah 0,2510 dibagi 3 dapatnya 0,21. Begitu juga dengan baris kedua untuk biaya dan baris jarak. Apakah perhitungan kita sudah benar? Kita tinggal validasi. Sum ini ke bawah 1 harus 1. Ini ke bawah harus 1. Ini ke bawah harus 1 dan ini ke bawah harus 1. Ini cuma untuk membuktikan bahwa tidak salah berhitung. Nah, pada saat sudah benar, berarti bobotnya sudah valid. Berarti kita sudah dapat bobot ya. Dapat bobot dari waktu, yaitu 0,2, biaya bobotnya 0,54, dan jarak bobotnya 0,24. Nah, langkah keempat, cek konsistensi. Di sini ada statement, ada aturan, jika elemen baik kriteria atau alternatif, saat ini kita sedang di kriteria, maka jika elemen baik kriteria atau alternatif lebih dari 2, maka perlu dilakukan cek konsistensi prioritas. Apakah benar bobot ini sudah benar atau masih belum benar? Sudah tepat atau belum tepat? Sudah konsisten atau belum konsisten? Nah, karena kita punya elemen, dalam hal ini kriteria yang lebih dari 2, maka kita harus cek konsistensi. Langkah-langkahnya adalah gunakan data MPB. MPB itu yang ini datanya. Kita ambil. Kemudian ambil prioritas yang sudah dihitung. 0,221 ini. Kemudian 0,548. Kemudian 0,241, sama NPB-nya diambil yang di atas tadi. Kemudian lakukan perhitungan perkalian masing-masing kolom dengan prioritas pada komprehensif. 0,211 dikalikan 1 dapat 0,21. Langkah selanjutnya adalah 0,211 dikalikan 3 dapat yang ini. Langkah kalau yang kolom yang ini 0,211 dikalikan 1. Hal yang sama juga kita lakukan untuk biaya.
kemudian juga jarak. Kemudian terakhir dengan langkah yang sama di sini kita rata-rata. Oh ini di sini sama. Sorry. Nah ini harusnya red sini. Ratanya. Anda total juga harusnya jumlahnya sama dengan 1. Oh ini ada lagi. Biasanya kalau lebih dari 1 ini karena pembulatan. Makanya kalau kita membulatkan itu kadang-kadang harus hati-hati. 1,77 ini karena pembulatannya. Harusnya di sini 1. Nah, kita anggap aja seperti itu dulu. Jadi proses yang ini sama. Oke. Kemudian kita langkah kelima kita ke lambda. Lambda agak mudah sekali dapatnya. Bobot yang ini kita ambil di sini dan kemudian nanti masing-masing akan kita bagi dengan prioritas yang tadi sudah kita dapatkan di atas yang ini. Kita bagi, kemudian nanti kita dapat rata-ratanya. Lambda max yang kita dapat adalah 3,018. Langkah berikutnya kita harus hitung konsistensi CI, di mana rumusnya seperti ini, lambda max dikurangi Ln, N itu adalah jumlah elemen, yaitu 3, dibagi, hasilnya nanti akan dibagi dengan penjumlahan N kurang 1. Makanya N kita dapat 3, sesuai dengan elemen, sedangkan lambda max kurang N, yaitu 3,018 dikurangi 3. 3,18 dikurangi 3. Kemudian N adalah 3 kurang 1. Sehingga kita dapat rumus 0,018 dibagi 2 dapatnya 0,019. Kemudian perhitungan RI, karena kita pakai 3 elemen, maka kita RI-nya adalah 0,58. Kalau elemennya 4, misalnya, berarti kita pakai RI-nya 0,9. Langkah terakhir, perhitungan konsistensi rasio, yaitu CR dengan cara CI dibagi RI. CI kita udah punya ya, 0,0091. Jadi saya ini aja biar tidak panjang. Seperti itu. 3 digit. Dibagi dengan RI yaitu 0,580. Kita dapatnya 0,0115. Nah, di sini ada catatan bahwa jika CR kurang dari 0,1, maka prioritas bobot kriteria sudah konsisten. Jika lebih, belum konsisten, perbaiki MPB. Berarti kalau seandainya tidak, kita harus perbaiki di sini. Nah, kebetulan hasil yang kita isi tadi menghasilkan CR yang konsisten. Dengan demikian, bobot yang kita pakai ini sudah tepat. Jadi bobot yang kita sudah hasilkan tadi itu bisa dipakai untuk perhitungan selanjutnya. Nah, berarti kita sudah dapat bobot, sudah konsisten bobot ini. Kita cuma pasti. Kenapa berubah? Biaya berapa tadi bobotnya? Oh, sorry, ini. Salah ambil. Salah ambil ya tadi. Ini. Ini di langkah keempat ini, ketiga.
Jadi kalau untuk penentuan bobot kita ada di langkah ketiga. Gitu. Nah, kita lakukan langkah keempat karena kita punya elemen lebih dari 3. Kalau elemennya 2 ya, kalau elemennya 2 itu seperti ini. Kalau elemennya 2 kita tidak perlu cek konsistensi, langsung langkah ketiga selesai. Kalau elemennya cuma 2, di sini contohnya cuma punya 2 elemen, yaitu mobil pertama dan mobil kedua. Makanya tampilan ini tidak perlu kita lakukan cek konsistensi. Artinya apa? Dia akan dapat hasil pas tepat langkah ketiga. Sedangkan yang ini, karena kita punya 3 elemen, kita perlu cek konsistensi. Artinya kita harus masuk langkah keempat, kelima, sampai dengan ke-9 untuk mendapatkan CR-nya. Karena kalau CR-nya lebih dari 0,1, berarti si pengambil keputusan belum konsisten dalam menentukan prioritas waktu, biaya, dan jarak. Jadi pengambil keputusan harus konsisten. Di sini memang ada perbedaan ya. Kalau di sini weighted sum yang ini kita pakai average. Tapi kalau untuk perhitungan yang ini kelihatannya sama, tapi di sini dia pakai sum. Weighted sum yang ini karena terhadap bobot ini di konsistensi ya, itu dia pakai sum. Beda dengan yang di sini. Kalau yang di sini dia pakai average. Average ini. Tapi kalau yang waktu kita cek konsistensi, weighted sum yang di sini dia adalah sum. Sampai sini ada pertanyaan, silahkan. Kesimpulannya adalah bahwa saat ini pengambil keputusan telah menentukan bobot dengan waktu 0,21, biaya 0,54, jarak 0,24, yang totalnya semua 1. Berarti di sini kita kelihatan bahwa si pengambil keputusan mementingkan biaya. Kita coba bermain dengan ini. Misalnya kita tidak konsisten. Biaya dengan jarak, saya bilang jarak lebih penting misalnya. Jarak lebih penting. Karena jarak lebih penting berarti nilainya terbalik ya. Misalnya sama, tapi terbalik. Karena jarak lebih penting daripada biaya. Kalau seperti ini, berarti biaya lebih penting 2 kali daripada jarak, gitu ya. Tapi kalau jarak lebih penting 2 kali, berarti kita tulisnya seperti ini, supaya cocok. Jika kolom prioritas, maka matriksnya dari sini dia terbalik. Nah, kita lihat hasilnya seperti itu. Kita lihat apakah konsisten. Lihat, tidak konsisten. Karena hasilnya 0,3. Di sini bilang kurang dari 0,1. Harus kurang dari 0,1. Nah, kalau seperti ini berarti tidak konsisten. Solusinya perbaiki matriks MPB-nya, yaitu di sini. Kita kembalikan aja ya. 2 supaya kita dapat nilai konsisten. Anda mau pakai 1 misalnya, kalau 1 konsisten tidak, coba aja 1. Berubah semua nanti ke bawah. Nah, tidak konsisten. Karena 0,1. Harus di bawah 0,1. Nah, misalnya saya bikin dia coba 3 kali. 3 kali itu berarti jarak, biaya sedikit lebih penting daripada jarak. Hasilnya pas. Wih, mantap sekali. Kalau dapat CR kayak gini itu berarti perfect sekali. 0 itu berarti perfect sekali. Bobotnya mantap gitu. Walaupun mantap-mantap amat tapi hasilnya seperti ini. Lagi? Seperti itu. Ulangan baru. Catat itu lagi. Ya harus. Kita kembalikan saja ke 2 ya. Yang tadi ya, bahwa jarak biaya ada ke 3 atau ke 1. Dekatlah gitu. Sehingga kita dapat angka seperti ini. Sampai sini Anda mengerti? Oke. Itulah cara EHP bekerja, tapi kita belum sampai pada keputusan. Di sini kita dapat
tahu bahwa yang terpenting adalah waktu yang paling penting, kemudian diikuti dengan biaya ya. Biaya yang paling penting diutamakan untuk memilih lokasi wisata, kemudian diikuti oleh waktu dan jarak dengan jarak yang cukup dekat, 0,211 dan 0,241. Tapi secara angka jarak masih antara ya dinilai 2 lah, dekat dengan 1 atau sama penting dengan waktu karena dekat sekali. Nah, ini selesai kita dapat. Bagaimana dengan yang ini? Nah, yang ini kita akan membuat matriks bagaimana di biaya Hamadi dengan BSG dan DOK2 prioritasnya seperti apa. Di waktu Hamadi, BSG dan DOK2 mana yang prioritas 1, 2 dan 3. Di jarak mana yang prioritas 1, 2 dan 3 dari lokasi Hamadi, BSG dan DOK2. Caranya sama. Ini saya copy aja. Bisa copy aja nih. Nah, kita lihat matriks. Matriksnya adalah kita cek dari biaya ya. Dari biaya. Berarti kita nulisnya di sini bukan goal tapi biaya terhadap BSG. Sorry kita urutannya. Hamadi, BSG, DOK2. Hamadi, BSG, dan DOK2. Sama Hamadi, BSG, dan DOK2. Pada biaya, mana yang paling penting prioritasnya? Untuk biaya, mana yang paling penting? Hamadi kah? BSG kah? DOK2 kah? Gitu. Kita bandingkan one by one. Menurut Anda, Hamadi dengan BSG dari sisi biaya mana yang paling mantap? Kita anggap aja BSG. BSG kayaknya, Pak. BSG kita bilang, kenyataannya kita bilang Hamadi ya. Hamadi lebih bagus gitu dari biaya ya. Ya ya. Seberapa bagus dari BSG? Misalnya 5. Wih, jauh banget ini. Elemen 1 ini lebih penting daripada Hamadi, lebih penting daripada BSG. Ada di sini contekannya. Hamadi dengan DOK2 mana yang lebih penting? Pasti Hamadi lah. Hamadi pentingnya seberapa kali? Oh, ini kayaknya dia agak jauh sedikit daripada BSG. BSG dengan DOK2 mana yang paling penting? Anda misalnya jawab BSG paling penting. Seberapa penting? Misalnya 5. Ini tabel ini sudah tidak konsisten ini. Toh tidak konsisten. Saya tidak konsisten. Pertama saya bilang Hamadi lebih penting 5 kali daripada BSG. Kemudian Hamadi lebih penting 7 kali daripada DOK2. Tapi di BSG lebih penting 5 kali daripada DOK2. Kita mungkin bilang BSG lebih penting karena Hamadi penting, BSG 3 misalnya. Nah, dapatkah? Anggaplah seperti itu, bahwa di biaya dari sini kita bisa berhitung dengan cara yang sama, kita dapat bahwa untuk biaya Hamadi prioritas, BSG DOK2. Bobot ini sudah bisa kita pakai karena nilai konsistensinya sudah sesuai dengan aturan, yaitu 0,05. Nah, setelah itu baru kita masuk dengan, ini saya hapus saja, kita masuk ke kita berhitung untuk kalau api itu berhitung banyak. Tapi jangan khawatir, itu hal biasa. Ini level 2 ya.
Untuk level 2 alternatif, kita lihat hierarki bahwa kita akan menilai berdasarkan waktu. Berarti sini kita rubahnya adalah waktu. Untuk kriteria waktu, manakah yang penting, manakah yang prioritas. Misalnya, untuk dari sisi waktu, saya lebih suka di Hamadi dengan BSG, misalnya saya lebih suka Hamadi. Untuk dok 2, saya lebih suka dok 2. Untuk BSG dengan dok 2, saya pilih dok 2. Karena dok 2 lebih penting, makanya nilainya terbalik. Misalnya 5 kali lebih penting. Apakah bobot ini sudah bisa dipakai? Kita cek konsistensinya dulu. Konsistensinya nggak bisa, karena 0,11. Kalau begitu, kita perbaiki MPB-nya. MPB-nya di sini saya kasih nilai, saya pakai yang mungkin sepertiga aja lah. Oh, tambah naik. Setuju kah? Nah, dapat. Nah, di sini kita dapat bahwa dengan MPB seperti ini hasil kita membandingkan Hamadi BSG dok 2 dari sisi waktu, kita dapat bahwa Hamadi dok 2 lebih diuntungkan, yaitu 0,6, kemudian Hamadi 0,2 dan BSG 0, bobot ini sudah bisa kita pakai. Ya, sudah bisa kita pakai karena QR-nya sudah di bawah 0,1. Langkah yang sama juga kemudian Anda lakukan untuk jarak Hamadi, BSG atau dok 2. Jadi sekarang kita buat matris untuk jarak. Tampilannya sama, hanya di sini kita kasih kode bahwa ini jarak. Untuk kriteria jarak, manakah yang kita prioritaskan dari 1 sampai yang terakhir, atau 1 sampai 3. Nah, untuk jarak misalnya kita lebih pentingkan Hamadi dengan BSG mana yang paling penting? Hamadi dengan dok 2 mana yang paling penting? BSG dengan dok 2 yang paling penting. QR-nya bagaimana? Oh, QR-nya sudah konstan. Nah, di sini untuk ini bukan ini, tapi bukan waktu ini ya, tapi di sini nilainya adalah sesuai dengan yang di sini. Hamadi, BSG. Saya copy aja biar tidak salah. Hamadi BSG dok 2, Hamadi BSG dok 2, dok 2, ini dari sisi jarak. Nah, ini dari sisi biaya. Ini dari sisi waktu. Dan yang ini dari sisi jarak. Jarak kita dapatkan, kita unggulkan Hamadi. Berikutnya dok 2. Kalau untuk waktu, kita unggulkan dok 2. Kalau untuk biaya, kita unggulkan Hamadi. Model kedua sudah selesai. Level kedua sudah selesai. Biaya mana yang prioritas?
Waktu mana yang prioritas? Jarak mana yang prioritas? Biaya yang prioritas adalah Hamadi dan seterusnya. Waktu yang prioritas adalah 22 dan seterusnya. Jarak yang prioritas adalah Hamadi dan seterusnya. Angka sudah valid. Sekarang kita ke langkah yang terakhir dari AHP, yaitu keputusan sintesis. Keputusan sintesis adalah Anda cukup membuat model yang sama seperti ini misalnya. Kita ambil contoh. Kita buat ini keputusan sintesis. Goal, waktu, biaya, oke, sudah. Kemudian di sini adalah dari urutan-urutannya, kita coba lihat. Hamadi BSG 22. Hamadi BSG dan 22. Di sini adalah prioritasnya. Prioritas dari waktu berapa? Prioritas dari biaya berapa? Kita udah dapat semua angka. Kita ambil. Prioritas waktu adalah 0,211. Kita kasih 3 digit saja semua biar enak. Lihatnya nggak bikin bingung. Biaya punya prioritas berapa? Kita tinggal ke tadi. Biaya punya prioritas adalah ini. Jarak punya prioritas berapa? Kita ambil jarak punya prioritas adalah ini, prioritinya kita udah kita dapati. Saya kasih warna begitu aja. Angkanya sama. Kita akan langkahnya sama dengan yang di sini. Ini. Pada saat kita dapat, langkahnya sama dengan yang ini. Kita tinggal mengkalikan saja. Bobot dengan itunya. Kita ke sintesis. Ini tidak kita pakai karena kita akan mau cari keputusannya apa sebenarnya. Sama dengan ini dikalikan dengan 1. Tinggal kita copy. Dikalikan 1, dikalikan 3, dikalikan 1. Kita tinggal copy. (0,54) dikalikan 3, 0,3. 0,54 dikalikan 1, 0,54 dikalikan 0,5. Kemudian 0,24 dikalikan 1, 0,24 dikalikan 2, dan 0,2 ini dikalikan. Seperti itu ya. Tapi di sini kita belum dapat toh. Kita lihat di waktu Hamadi punya Hamadi bobotnya berapa untuk di waktu. Hamadi pada waktu bobotnya berapa? Kita cek di sini. Nah, ini. Sorry. Nah, Hamadi punya bobot ini toh. Nah, kita ambil. Enak kalau pakai Excel. BSG 0,193. BSG 0,193. Sedangkan DOC 2 apa DPK lagi? DOC 2. DOC 2 kita dapat 0,083. 0,083. Berarti nanti ini untuk waktu terbalik ya. Ini biaya, ini waktu, terbalik. Ulang. Kita ambil prioritas waktu masing-masing. Hamadi punya waktu, prioritinya berapa? Biaya, waktu. Di sini ya. Kita tarik. Biaya, kita ngambil biaya. Hamadi punya biaya berapa? Kita ambil Hamadi. Oh ini. Terus tinggal kita tarik.
Terus untuk jarak, Hamadi punya berapa? Kita cek lagi di sini. Hamadi terhadap jarak ada ini, nah dapat. Kita tinggal copy paste. Kita pakai 3 digit. Nilainya langsung terbentuk toh. Tadi kita sudah ada rumus kan. (0,21 dikalikan 0,28, 0,21 dikalikan 0,074, 0,21 dikalikan 0,48. Begitu juga untuk biaya. 0,548 dikalikan 0,272, 0,54 dikalikan 0,19, dan seterusnya. Nah, setelah itu Anda, ini kalau kita hitung-hitung, nilai ini pasti nanti cuma sampai di, kalau kalian mau buktikan berapa sih sebenarnya ini, 0,211, betul atau tidak? Betul ya? Valid berarti. Berarti kalau kita hitung semua berarti akan dapat 0,548. Ya, betul. (0,241). Mana dok 2? Oh ini. Nah, pas kan? Hitungannya udah benar. Kalau kita jumlahkan barisnya pasti semuanya jadi satu. Ini berarti kita punya matematika nggak salah gitu. Rumusnya nggak salah gitu. Cuma untuk validasi ya, cuma untuk validasi. Saya hapus kembali. Nah, kemudian di sini hasilnya adalah kita harus sum. Karena kita pakai rumus sum. Baik. Jumlahnya sama dengan 1. Ini prioritas akhir. Yang dapat siapa? Betul. Hamadi. Hamadi yang dipilih. PSG dan Dok 2 cenderung tidak dipilih. Analisnya begitu aja. Nah, ada keputusan yang setelah sensitif Anda bisa lakukan sensitivitas. Ini sensitivitasnya dengan what if. Apa atau jika, apa jika apa gitu. Misalnya, jika apanya ada 2 versi, yang bisa kita pakai. 1, samakan bobot. Samakan bobot seperti apa? Bobot ini kita samakan, berarti 1 dibagi 3 ya. Berarti 0,33. Kalau berdasarkan sensitivitas biayanya kan 0,54, tapi kalau samakan bobot kita semua jadi 0,33. Kemudian kita ambil angkanya langsung seperti ini. Angka yang awal lagi kita. Angka yang tidak kita rubah-rubah. Angka yang tidak kita rubah-rubah. Nah, kita lihat kalau yang ini bagaimana hasilnya. Sama dengan ini dikali ini. Kasih 3 digit saja. Dan kita sum. Seperti tadi langkahnya sama. Kita lihat dulu apakah benar sama. Pas ya? 0,33 tak? Sama tuh dengan bobot yang ini tak?
Untuk membuktikan saja. Nah, ini betul 1. Nah, ini ada kekurangan 1, 0,01. Ini berarti ada pembulatan, makanya seperti itu. By the way, kita terima saja. Dari hasil ini kita melihat bahwa Hamadi masih terpilih, tapi Dok 2 antara masuk nominasi lah bahasanya gitu. Ya. Masuk nominasi lah gitu bahasanya. Pada saat analisisnya itu pada saat kita melakukan sensitivitas samakan bobot, nomor Dok 2 cenderung meningkat menjadi kemungkinan bisa terpilih. Nah, teknik yang kedua adalah kriteria prioritas. Yang jadi kriteria prioritas apa? Yang jadi kriteria prioritas adalah biaya. Biaya. Berarti saya sini tulis biaya. Diberi bobot 50. Sisa kriteria sisa disamaratakan. Kalau begini. Go. Kenapa? Ya, gitu aja lah. Nah, ininya sama, hanya ini kita jadikan 0,5, ya tak? Kemudian sisanya kita samaratakan. Caranya adalah sisanya kan 0,5 kita bagi dengan 2, sehingga waktu mendapat 0,25, jarak mendapatkan 0,25. Gitu. Kita ngambil nilainya kembali. Kita dapat apakah masih tetap ini. Nah, ini ada kekeliruan ini. Sama dengan ini. Kita ngambil nilai ini. Jadi bobot di sini tidak kita rubah-rubah. Tapi bobot yang di atas yang kita inikan. Ini tidak kita rubah-rubah. Hanya bobot ini yang kita bermainkan pada saat kedua. Nah, kemudian kita lakukan hal yang sama. dikalikan 0,283. Rumusnya akan berlaku sama. Makanya nanti di sini 0,25 kali 0,643. Banyak. Apakah valid? Valid. Oke. Dari sini kita lihat bahwa Hamadi kembali unggul. Hamadi unggul. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah jika Anda menurunkan
biaya, menurunkan prioritas biaya, maka DOK 2 akan cenderung menjadi pilihan kedua. Kenapa? Pada saat kita samakan biaya seperti ini, ya kan? Langsung DOK 2 naik. Masuk dalam bahasanya masuk nominasi, mendekati nomor 1 kan gitu. Lihat ini. Mendekati. Padahal kan awalnya kan dia jauh kan. Sintesisnya jauh. Nah, kita anggap aja beda 0,3 0,4 poin. Tapi kemudian pada saat kita samakan biaya, langsung DOK 2 naik mendekati dari 0,4 menjadi sekitar 0,2 poin. Artinya apa? Jika Anda menurunkan biaya, maka DOK 2 cenderung menjadi nominasi kedua. Tapi kalau Anda tetap pada posisi menaikkan biaya, maka Hamadi absolut terpilih. Bagaimana dengan BSG? Anda lihat BSG tidak ada pergerakan sama sekali dari malah dia tuh turun kan? Sintetisnya dia naik gitu. Tapi pada saat kita samakan bobot dia turun. Nah, tetap turun 142 di sini 140. Jadi memang BSG tidak jadi pilihan di pengambil keputusan. Kesimpulannya, jika prioritas kriteria utama ya ini biaya diturunkan, maka DOK 2 masuk dalam nominasi sebagai pilihan setelah Hamadi. Terbukti dari mana pada saat kita bermain sama priority, kita main di 0,33, langsung DOK 2 naik. Artinya kalau kita kasih turun biaya lagi, pasti nanti Hamadi dan DOK 2 baku dekat langsung gitu. Tetap Hamadi akan terpilih, tapi intinya bahwa DOK 2 akan masuk dalam nominasi pilihan gitu. Yang tadinya tunggal kan, dari sintesis mengatakan only Hamadi. Tapi setelah kita lakukan sensitivitas, muncul fluktuasi di sini dengan bobot yang disamakan. Dari situ kita bisa buat, terus pada saat kita kembalikan bobot kriteria utama di setengah saja, baru dia turun, ya kan? Baru dia turun kembali 0,268. Itu sebabnya kenapa jika kriteria utama biaya diturunkan, jika prioritas kriteria utama yaitu biaya diturunkan, maka DOK 2 akan masuk dalam nominasi pilihan setelah Hamadi. Inilah keputusan akhir sebenarnya. Keputusan sensitivitas, sedangkan yang ini adalah keputusan sintesis. Sedangkan yang ini adalah keputusan sensitivitas. Anda pilih sintesis atau sensitivitas? Pasti Anda akan pilih sensitivitas. Kenapa? Oh iya, berarti saya kalau saya mau pilih Hamadi, jangan kasih abaikan biaya. Pada saat saya mengabaikan biaya karena saya orang kaya, maka DOK 2 langsung masuk pilihan. Tapi kalau kita punya uang pas-pasan, berarti kan biaya tetap pada posisi bobotnya kan? Berarti Hamadi yang jadi pilihan. Apakah ini real atau tidak real? Apakah ini real dengan real atau tidak real? Anda bisa, maksudnya sesuai kenyataan atau tidak? Sesuai fakta atau tidak di lapangan? Anda harus kembali ke sini. Apa benar waktu dengan Hamadi seperti ini nilainya? Apa benar bobotnya, preferensinya seperti ini di waktu? Apa benar Anda sebagai pengambil keputusan untuk BSG Hamadi DOK 2 di jarak seperti ini nilai yang diberikan? Apa benar Anda sebagai seorang pengambil keputusan di waktu di biaya menentukan nilai seperti ini? Apa benar Anda menentukan seperti ini? Kalau memang benar, berarti ini benar.
Berarti sensitivitas ini benar gitu. Kenapa? Karena kalau kalian lihat langkah yang tadi, tidak mungkin seorang pengambil keputusan melakukan manipulasi. Dia hanya bermain di sini aja, tak? Dia nggak bisa bermain-main di mana. Dia memang cuma bilang, kalau untuk waktu, bagusan yang mana ya? Waktu ini kalau kriterianya. Kalau alternatif, kalau biaya, mana yang paling penting ya? Kalau di waktu, untuk waktu mana yang paling penting ya? Hamadi, Besji atau Dok 2? Dia memberikan apa pemikiran-pemikirannya dia, memberikan preferensi yang seperti apa. Kalau jarak, Hamadi, Besji, Dok 2 mana yang penting ya? Dia melakukan perbandingan. Dan sebenarnya kita melakukan teknik ini. Jangan di sana, di sini boleh lebih bagus. Di sini ada ininya, ada begininya, ada begitunya. Tidak, di sana juga ada begini, ada begini ya, walaupun mungkin tidak seperti yang di sana. Betul? Anda sering melakukan perbandingan, toh? Sehingga akan, saya lebih pilih A karena A begini-begini. B tidak karena B, memang B ada, tapi kurang lebih bagus daripada yang di A. Dan pola itulah yang diwakili oleh matriks perbandingan bersyarat ini. Hanya dibuat dalam model matriks supaya untuk bisa terjemahkan. Terjemahkan apa? Cara berhitungnya. Sekali lagi kita dapat informasi baru bagaimana cara kita menentukan bobot. Bobot ini bisa Anda pakai di SAW, WP, atau metode keputusan yang lainnya. Nanti file ini saya share biar Anda bisa pelajari. Kalau ini kan harus di-share ya. Walaupun di itu sudah ada contohnya. Di learning. Silakan ada yang mau tanya? Ada yang mau bertanya? Terkait AHP? Monggo. Ada atau tidak? Berat ya, AHP ya? Buat saya, ketiga metode tersebut sama-sama saja. Sama, hanya tinggal kalau kita nggak pernah latihan, ya nggak akan dapat. Dijamin. Kalian yang DSC sebentar jam 19.30, saya masih jam 7. Oke? Sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang profile matching. Bisa terlihat materinya saya, profile matching. Bisa terlihat? Bisa, Pak. Profile matching. Profile, ini analytical hydroproses. Kenapa saya nggak ngajar di sini? Bisa materi ini ternyata ada ya? Saya baru tahu kalau saya bikin materi seperti ini juga. Nanti saya share yang ini dah. Saya lupa kalau saya punya materi itu ada. Saya nggak share lagi. Kalau ada yang khusus HP ini, coba saya lihat apakah itu lebih gampang atau tidak. Oke. Definisi untuk profile matching ini simpel sekali. Kalau WP, SAW, dan AHP itu mencari yang terbaik, keputusan yang terbaik, berdasarkan karakteristik pilihan yang ada. Karakteristik Besji sudah ada, karakteristik Dok 2 sudah ada, karakteristik Hamadi sudah ada, mana yang paling baik. Oke? Kalau profile matching, bisa saja saya lebih memiliki Hamadi ketimbang ke Besji, bisa saja yang lain, saya lebih cenderung memilih Besji daripada Hamadi. Ada karakteristik yang ditentukan sendiri oleh pengambil keputusan. Dia mau
alternatif yang mana yang menjadi pilihan. Contoh yang paling sederhana. Anda pengen pegawai yang SMP, oke? Anda ingin seorang pegawai yang SMP, lulusan SMP. Datanglah anak SMA, Anda terima atau tidak? Jawabannya tidak. Tidak. Good. Karena saya pilih yang SMP, bukan yang SMA. Oke? Itulah profil target. Kita mencari yang sesuai dengan kita punya keinginan. Bukan yang terbaik. Tapi terbaik adalah yang mendekati saya punya mau. Contohnya, tidak mungkin Anda memilih seorang, pasti karakteristik manajer A dengan manajer B itu berbeda. Ya kan? Untuk duduk di manajer B, karakteristiknya seperti apa? Untuk duduk di manajer A, karakteristiknya seperti apa? Siapa yang cocok sebagai manajer A? Dialah yang bisa masuk sebagai seorang manajer di bagian A. Siapa yang cocok dengan manajer B? Dia yang akan masuk di situ. Walaupun mungkin dia lebih baik, tapi yang mana yang paling cocok dengan manajer B? Bisa dipahami ya? Langkah-langkahnya seperti ini. Banyak. Sama, kalian menentukan keputusan juga. Apa keputusannya? Di sini saya kasih contoh membeli 2 mobil, kemudian Anda seperti yang lalu-lalu Anda membuat kriteria. Ya. Untuk kemudian bobot, Anda bisa pakai bobot yang mana? Bobot yang SAW lakukan, atau bobot yang BP bikin, atau bobot yang AHP bikin. Ini saya pakai bobot AHP, teknik AHP. Saya dapatnya seperti itu, biaya sekian, kenyamanan 9, keamanan 24, totalnya 1. Kemudian salah satu hal yang membuat PM itu berbeda, setiap kriteria yang ada, Anda harus menentukan sub kriterianya. Minimal ganjil. Jangan 1. Kalau 1 Anda gabung, ini cuma punya 1 ya mendingan digabungkan, masuk di dalam sub yang ini. Jadi minimal ganjil kayak gini. Ini minimal paling sedikit. Pak, kalau biaya cuma 1, mendingan biaya masuk di tempat lain atau tidak dipakai. Kalau kita paksa biaya kualitas 1 saja, Anda melemahkan profil matching. Profil matching tidak dimaksimalkan. Itu dia punya karakteristik. Kriteria sudah jadi, bangun indikator minimal ganjil. Bangun sub-sub kriteria yang bisa dipercaya. Dari mana Anda mendapatkan, jangan sembarang-sembarang. Kemudian tentukan setiap sub yang ada, mana yang utama dan mana yang supporting atau pendukungnya, secondary. Saya kodekan. Kemudian Anda bangun indikator pada masing-masing sub kriteria. Misalnya biaya, kriteria biaya, sub kualitas saya bangun indikator 1, 2, 3, 4 dengan nilai seperti ini. 1 indikatornya seperti ini untuk kualitas. Perawatan juga gitu. Nilai 1 indikatornya ini, 2 ini, 3 dan seterusnya. Jual kembali yang merupakan secondary, saya akan jadikannya secondary tadi. Dia indikatornya nilai 1, 2, 3 dengan indikator seperti itu. Kalau mobil ini dijual, oh dia sedang, berarti dia punya nilai indikator untuk jual kembali adalah 2. Kalau mobil ini perawatannya cukup murah, nah berarti di biaya bagian sub kriteria perawatan dia kena indikator nilai 3 karena untuk biaya perawatannya cukup murah. Begitu juga dengan kualitas. Kenyamanan, kaca film indikatornya seperti ini. Ini kalian, ya ini saya, karena tadi saya ada cari-cari sehingga saya dapat indikator seperti ini. Ban, indikatornya tipis sedang lebar sesuai dengan informasi yang saya dapat. Indikator standar seperti ini sesuai dengan informasi yang saya dapat di sini. Ini agak-agak sedikit membuka wawasan kalian bahwa dalam membentuk kriteria subkriteria kita bisa mencari berdasarkan keilmuan orang lain. Saya tidak mengerti mobil. Saya nggak mengerti indikator-indikator seperti ini awalnya, tapi kemudian pada saat saya cari dan saya dapat. Kemudian kita bangun tabel gap. Kita bangun tabel gap seperti ini.
Ini ada ketentuannya, tapi untuk di sini nilai-nilai ini menyesuaikan dengan indikator tertinggi. Indikator tertinggi dari daftar subkriteria adalah 4 paling tinggi, oh ternyata 5 paling tinggi. Karena 5 paling tinggi itu sebabnya saya bikin dari 5 sampai ke 1, turun setengah-setengah. Sedangkan ini start dari 0, positif, negatif, tambah 1 sampai dengan sama rata. Nah, kemudian saya menentukan mobil seperti apa yang ingin saya miliki. Saya pengen mobil, untuk biaya saya pengen mobil dengan biaya kualitas sedang, biaya perawatan yang cukup murah, dan jual kembali dengan harga yang bersaing. Informasi ini diterjemahkan, dapatkan bahwa kualitas saya pengen yang nilai 2, perawatan saya pengen nilai 3, dan jual kembali saya dapatkan nilai 3. Itu bisa Anda lihat di indikator biaya di sini. Kualitas, perawatan, jual kembali. Dia pilih yang mana? Di sini saya pilih yang 233. Keterangannya di bawah. Untuk kenyamanan, sub kaca film, ban, indikator, diinginkan mobil kepangkatan kaca 40%, ban ukuran sedang, dan indikator standar ada tapi tidak lengkap. Setelah diterjemahkan sesuai dengan yang di sini, kenyamanan, ternyata tabel profilnya adalah 2 semuanya. Untuk keamanan, saya pengen mobil yang subkriteria NCAP, fitur NCAP, fitur lain. Saya pengen mobil jenis NCAP-nya adalah ASEAN, dengan fitur NCAP ada dan lengkap, serta fitur keamanan lain ada walaupun tidak lengkap. Setelah diterjemahkan berdasarkan informasi di keamanan, ternyata profil target untuk keamanan adalah 412. Saya tulis semuanya. Sorry. Kemudian kita ambil data mobil pertama dan mobil kedua. Mobil pertama untuk kualitasnya bagaimana? Untuk kriteria biaya, sub kualitas nilainya berapa? Lihat di indikator. Saya dapat 1. Kemudian mobil 1 untuk kriteria biaya sub perawatan, ternyata karakteristiknya masuk nomor 2. Kriteria biaya untuk jual kembali, mobil pertama masuk kategori nomor 3. Begitu cara kita mengisi nilai preferensinya. Sampai ke kriteria keamanan, sub fitur lain. Masukkan data mobil kedua, bagaimana karakteristiknya dari biaya di sub 1, sub 2, sub 3, kenyamanan sub 1, sub 2, sub 3, keamanan sub 1, sub 2, sub 3, kita dapatkan angka seperti ini. Inilah data mobil 1 dan mobil 2 berdasarkan karakteristik, kriteria dan subkriteria yang telah kita bangun. Dan inilah karakteristik mobil pertama. Tujuan berikutnya adalah kita melihat selisih antara data dari mobil yang sudah kita masukkan, data karakteristik mobil yang sudah masukkan, kita bandingkan dengan mobil yang kita inginkan. Ini tadi dari datanya kita terjemahkan seperti ini semua. Profil target tadi kita buat supaya sama, gampang. Ini data mobil-mobilnya yang ini. Tabel yang ini diambil dari yang ini. Sedangkan tabel yang ini Anda ambil dari yang ini. Itu tabel yang kedua. Tabel yang ketiga kita hitung. Profil alternatif, yaitu ini, dikurangi dengan profil target. Contohnya, untuk dapat min 1, Anda dapatnya dari 1 dikurang profil targetnya, yaitu yang diinginkan adalah 2. Hasilnya min 1, itu sebetulnya min 1 ada di sini. Berarti dapat min 1 dapatnya dari mana? 2 dikurangi 3. Dapatnya min 1. 0 dapatnya dari mana? 3 dikurangi 3 dapat 0. Contoh, kenapa dapat min 2? 2 dikurangi 4. 2 dikurangi 4, makanya dapat min 2. Ini kenapa dapat 0? Kita lihat N2. N2 baris pertama. 2 dikurangi 2 dapatnya 0. Nah, setelah itu kita sudah dapat tabel seperti ini. Baru kita samakan dengan gap. Kalau min 1,
Kalau selisihnya min 1, berarti nilainya 4. Min 1 digap, min 1, 4, isi 4. Nah, contoh, di sini min 2, K1 baris 2. Min 2, berarti nilainya 3. Kita lihat K2 baris kedua, K1 baris kedua. 3. Min 1 selisihnya 4, makanya di sini 4. Kenapa di sini nilainya 5? 0. Selisih 0, ini selisih 0. Kita lihat selisih 0, bobotnya adalah 5. Makanya di sini dapat 5. Kenapa di sini min 2? B2 baris kedua. B2 baris kedua dapat 3. Kenapa dapat 3? Kita lihat di sini. B2 baris kedua min 2. Kita lihat min 2 berapa? 3. Makanya di sini kita isinya 3. Kita dapat nilai gap seperti ini, baru kita masuk ke perhitungan 60% core factor ditambah 40% secondary factor. Core factor yang tadi warna merah 40, sedangkan secondary yang tadi warna putih. Bobotnya standar sudah baku 60/40. Nah, kita tulis tabel yang ini tadi. Tabel gap ini kita perjelas bahwa yang ini adalah nilai core, yang hitam ini adalah nilai secondary. 4 ini 60% berarti kita bicara core. Untuk mobil 1, 4 tambah 4. Karena ini core kan. Jumlahnya ada 2, kita bagi 2. Ditambah 40%. Berarti bicara secondary. Di sini yang secondary adalah B3, makanya 5/1. Kenapa 5/1? Karena cuma satu bilangan. Kita akumulasi dapatnya 4,4, kita masukkan di nilai akhir. Untuk biaya. Hal yang sama kita lakukan untuk mobil kedua. Core-nya adalah B1 dan B2, yaitu 5 dan 3. Ada 2 elemen sehingga kita tulis 60% karena core. 5 tambah 3 bagi 2. Ditambah 3 bagi 1 karena cuma satu elemen. Akumulasi keseluruhan dapat 3,6. Mobil kedua punya biaya adalah 3,6. Berarti kalau yang di sini Anda akan dapatkan rumus 60% dikalikan 4,5 ditambah 5 dibagi 2 ditambah 40% dikalikan 5/1. Sedangkan untuk kenyamanan mobil kedua Anda akan dapatkan dari 60% dikalikan 5 ditambah 5 dibagi 2 ditambah 40% dikalikan 5 yang ini bagi 1. Bagaimana dengan keamanan mobil pertama? Mobil pertama keamanannya dapat dari 60% kali 2 ditambah 4,5 dibagi 2 ditambah 40% kali 4/1. Bagaimana dengan keamanan mobil kedua? Dapatnya adalah dari 60% dikalikan 3 ditambah 4,5 dibagi 2 ditambah 40% dikalikan 4/1. Dapat keamanan. Jadinya seperti ini. Kemudian perankingan atau solusi, urutan atau solusi. Ranking bobot nilai akhir kriteria pertama, nilai akhir kriteria dan seterusnya. Itu rumusnya. Kita hanya menggunakan 3 kriteria, maka rumusnya yaitu biaya berapa persen, bobotnya kita isi, kenyamanan bobotnya berapa, ditambah nilai akhir dari keamanan. Kita udah punya tabel nilai akhir tadi, kita hitung. Mobil 1 bagaimana? 67% bobotnya ada. Biayanya berapa? 4,40. Ditambah kenyamanan 9%, ditambah kenyamanan berapa nilainya? 4,85. Kemudian bobot keamanan 24% dikalikan nilai keamanan berapa? 3,55. Hasilnya 423. Mobil pertama nilainya adalah 4237. Mobil kedua 60% biaya mobil kedua yaitu 3,60 ditambah 19% kenyamanan
nilai kenyamanan adalah 4,0, ditambah 24% keamanan, nilai keamanannya adalah 3,85. Dapatnya adalah 3,6. Yang dipilih adalah mobil 1. Mobil 1 adalah mobil yang paling dekat dengan kita punya ekspektasi. Di sini Anda tidak perlu pembuktian. Pembuktiannya cuma satu. Nilai di sini tidak boleh lebih dari 5. Kenapa? Karena indikator di gap yang kita pakai adalah paling tinggi 5. Jadi Anda tidak boleh menghasilkan nilai akhir yang lebih dari 5. Kalau lebih dari 5 berarti ada kekeliruan dalam perhitungan. Dan kalau dapatnya 0, ada kesalahan hitung. Kenapa? Karena Anda punya nilai bobot tidak ada sampai 0. Paling kecil adalah 1. Jadi kalau macamnya, wah, mobil kedua dapatnya 0,77. Itu keliru itu. Mobil 2 dapat 0,77, keliru. Kenapa? Karena kalian punya bobot nilai kan paling rendah 1. Paling tinggi 5. Disitulah validasi hasil perhitungan. Pada saat ini lewat dari 5, berarti keliru. Pada saat ini kurang dari 1, berarti keliru. Ada yang salah mungkin dalam perhitungan. Antara 1 sampai 5 itulah range hasil yang akan didapatkan semua. Nah, kalau profile matching punya hasil akhir ini mirip-mirip dengan SAW. SAW kalau AHP dengan WP punya hasil akhir itu sama, total akhirnya pasti sama. Di sini ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, kalian ke e-learning nanti dicek di pertemuan sekarang itu kalian ada dapat tugas. Kalian ada dapat tugas di ini materi pertemuan kelima. Nah, kalian perhatikan di sini yang tulisannya hitam, bukan abu-abu, itulah tugasnya kalian. Kalau yang tulisannya abu-abu berarti bukan punyanya dia. Memang kalian akan tampil semuanya, tapi yang tulisannya hitam, bukan abu-abu, itu yang nanti terpilih, bahwa itu dia punya tugas. Kalau saya masuk sebagai seorang mahasiswa, nah ini kan kelihatannya semua sama. Tugas ini sama, ini sama. Kenapa semuanya sama? Karena saya tidak masuk di dalam grup yang sudah ditentukan ini, makanya dia nggak dapat. Tapi kalau kalian yang masuk dalam grup langsung ketahuan, oh setnya hitamnya itu ada di SAW, berarti Anda bahas jurnal yang di sini. Oh setnya warna hitam di WP, berarti saya review jurnal yang ada di link ini. Oh setnya hitam di sini, oh berarti saya bahas jurnal AHP, kita download dari sini. Nah untuk kelas CKROM, kalian sudah saya tentukan untuk membahas jurnal SAW. Itu sebaliknya sini ada SIC, ini CKROM. Seperti itu. Nah kemudian kalian bisa lihat kalian punya grade. Wah ini saya punya. Kalian bisa lihat kalian punya grade, tidak tahu kalian punya grade bagaimana. Kalian punya absensi dan lain sebagainya. Kalian lihat situ pertemuan berapa dan seterusnya. Dan nanti tugas review itu akan masuk di
di sini. Entah kalian kumpul di minggu ini yang SAWWP atau yang profile matching. Buntut-buntutnya kalau untuk mata kuliah saya yang ini, kalian punya total nanti terakhir itu kali 100. Sekarang masih ada yang 12, 9, 10, 15. Kalau 5 kali pertemuan, memang kalian punya total 15. Nanti pada saat tugas masuk, langsung naik 20. UTS masuk, tambah lagi 20. UAS masuk, tambah lagi berapa? 30 ke 20 itu, saya lupa. Taruhlah 20, udah 75 toh. Nah, makanya nanti kalian lihat, kalian nilai sudah ada di mana. Tapi kalau ingat, setahu saya, karena kita sudah di pertemuan kelima, berarti pertemuan maksimal nilai kalian saat ini paling tinggi adalah 15. Karena cuma absen doang itu. Absen berdasarkan kalian absen sendiri atau berdasarkan interaktif Anda di apa yang sudah saya bangun di setiap ini. Misalnya pertemuan 2, Anda langsung absen sendiri. Pertemuan kedua, Anda di ya ini pertemuan 2 kayaknya Anda yang absen sendiri. Pertemuan ketiga, di sini saya absen ini diisi oleh dosen berdasarkan keaktifan. Jadi saya isi absennya. Pertemuan keempat diisi oleh dosen pada forum chat. Yang aktif di chat, ya sudah. Pertemuan kelima, diisi oleh mahasiswa sesuai waktu kuliah. Nanti pertemuan ke-6 bagaimana? Tidak ada absen. Saya tunggu tugas. Tugas itu yang nanti akan masuk di nilai sini. Langsung berapa? Kalian dapat berapa? Oh, saya dapat 20. Ya udah, nilai tertinggi 20 itu. Di sini pasti dia 0 karena kan dia di AHP. Dia di SAWWP. Nanti dia punya bagian di AHP, web atau PM, dia dapat poin di sini. Buntut-buntutnya nanti kalian nilai maksimalnya akan 100 atau berapapun itu, tergantung masing-masing punya pencapaian. Berbeda dengan mata kuliah yang satunya. Jadi kalau lihat kecil, jangan kaget kalau tiba-tiba 35 tambah 20, 55 tambah 20, 75. Sisanya pasti mungkin absen. Karena kalau lihat di sini, ini ada nilai tugas besar, itu nilainya 20 itu. Ini 20, masing-masing dari kalian. Sedangkan tugas besar masing-masing dari kalian entah kumpul di sini atau kumpul di sini dapatnya 20. Sedangkan presum juga ada ujian semester ada, ini 20 poinnya. Kira berapa? Hitung saja. Review 20. 10 ke 20 gitu. Ini 20, 40. Tugas besar 20. 60. Sisanya absen sisa kan. Itu saja untuk pengetahuan kalian. Minggu depan kita akan masuk di review jurnal. Teman-teman yang SAWWP silakan upload. Kemudian yang mau presentasi silakan presentasi. Saya hadir di ruangannya. Minggu depannya SAWWP tertutup, terbuka untuk mereka yang tugas profil matching maupun AHP silakan kumpul. Pada saat jam kuliah kita virtual hanya untuk melihat teman-teman mempresentasikan. Siapa yang mau presentasi silakan. Tidak ada yang presentasi, kelas bubar. Setelah itu minggu depannya Anda UTS masing-masing sesuai dengan jam masing-masing. Yang kelas C, yang kelas gabungan saya sudah bagi sendiri. Saya standby di ruangan saja. Oke.
Kira seperti itu untuk SPK buat isi Perong. Pak, mau tanya. Oh, Yang tugasnya itu kita masuk di mana ya? oh ya. Kan apa namanya? Kan kita di ini toh pertemuan kelima kan pengembangan itu. Ya. Nanti di sini di homework ini, Iya. ini homeworknya kita. Note, kelompok Anda hanya mereview jurnal yang tampilan tulisannya warna hitam, tidak warna abu-abu. Misalnya tulisan hitamnya ada di sini. Berarti Ibu membahas SAW. Yang lainnya tidak dibahas. Kalau misalnya Ibu punya warna hitamnya ternyata di sini. Berarti Ibu membahas jurnal AHP. Jurnalnya ada di link yang ini. Oh, sabar ya, Pak. Maksudnya biar jelas toh. Ya, Karena silahkan. saya mau kayaknya nggak ada ya, Pak. Oh, Anda masuk dalam kelompok review jurnal profil matching. Ya. Tapi kok nggak bisa di itu ya, Pak? Oh. Kita masuknya yang di HTTPS Explore Stikom Bali ini, Kak, Pak? Oh, kita di e-learning. Maksudnya di e-learning. HTTP e-learning streaming ini loh. Ada di atas ini saya ada share. Di sini di kita punya learning. Iya, maksudnya yang kelihatan ininya toh, Pak. Aduh, saya mau ini bagaimana ya? Yang saya punya itu yang bisa itu di atasnya apa ya? Ini ada tulisan Anda masuk dalam kelompok review jurnal profile matching. Nah, terus ini ada tulisan silakan download jurnal di HTTPS itu kah? Ya, ini. Ini. Jadi kalau kita klik, nah di sini Anda ambil PDF. Ini tergantung kalian kebiasaan men-browsing bagaimana. Itu kalau AHP, kalau profile matching ini linknya. Nah ini dia langsung terdownload. Kalau kelihatan di sini ada. Iya, maksudnya tugas-tugas kita masing-masing itu ada di situ. Kita ambil dari situ. Nah, kalau untuk itu ada poinnya. Cari tahu teman-teman Anda, lakukan kerja kelompok, masukkan review jurnal, isi review jurnal seperti ini. Walau kerjasama, masing-masing wajib unggah sendiri review jurnalnya di link. Nah, ini jelas itu contohnya. Iya, maksudnya kita kan masing-masing ambilnya dari situ toh? Ya. Yang tergabung dalam SAW, reviewnya jurnal di sini. Entah nanti cari tahu teman-temannya, lakukan sama-sama. Hasilnya masing-masing tetap upload. Oh iya. Ya, upload yang nggak dapat nilai. Kerjasama tapi nggak mau upload ya. Kan biasanya sudah aku yang kumpul ya udah. Kalau sekarang nggak, kerjasama, jawabannya sama, upload masing-masing. Siap. Jadi yang kerja maupun yang tidak kerja ya masing-masing punya beban ada. Siap. Ini tanggalnya jelas ya. Ini tanggal presentasi. Nanti disesuaikan dengan kelas ini, kelas gabungan nanti tanggal 26 April, yang kelas C tetap di 30 April. Itu. Begitu juga dengan berarti minggu depan. Ya. Ini tanggal 26 minggu depan. Ingat, cara kerjanya di sini saya sudah jelaskan ya, isi reviewnya apa saja. Pertama ada cover, kemudian permasalahannya apa, kriterianya apa, alternatifnya apa disebutkan, hasil keputusannya seperti apa. Nah, kalian coba analisis keputusannya seperti apa.
Kalau ada mungkin bisa tinggal ambil, tapi kalau belum ada bisa masuknya di saran. Saran terhadap jurnal, untuk jurnal tersebut. Gitu. Apakah itu benar atau tidak benar, itu urusan nanti gitu. Yang penting kita sudah coba melihat jurnal ini seperti apa gitu. Siap, Bapak. Jaringan Ya, AHP PM selesai. Saya rasa begitu saja. Ada yang mau ditanyakan kembali terkait tugas mungkin? Terkait materi, nanti saya coba posting lagi rekaman yang sudah saya rekam hari ini. Oke, baik. Saya rasa kelas sistem pendukung keputusan untuk TI dan teknik pengambilan keputusan untuk kelas SI sudah selesai. Untuk kelas SI, kalian bisa cari saya di Zoom ini kalau ada perlu terkait materi-materi yang lain. Biar nanti saya coba bantu. Minta maaf saya belum bisa ke Kerom. Memang ada keinginan ke sana, tapi jadwal di Jayapura ini membuat saya tidak bisa jalan-jalan ke Kerom, dan itu sangat-sangat tidak baik begitu. Tapi mudah-mudahan bisa ke sana untuk ketemu langsung. Seperti itu. Jadi jangan kecewa. Walaupun saya di TI, tetapi tetap memperhatikan teman-teman di Kerom. Karena lagi pandemi, ya terpaksa kita online. Bisa datang ke Zoom yang ini. Saya di Prodi TI, mungkin bisa sharing-sharing, ada masalah apa, lain sebagainya, entah tentang mata kuliah atau di luar mata kuliah. Saya coba bantu dalam kapasitas dosen, karena untuk Prodi tetap di Ibu Emi dari SI gitu. Itu ya. Buat yang CI, hal yang sama juga berlaku. Saya baru bisa mengambil kebijakan di level TI. Kebetulan saya ke Prodi TI. Baik tentang materi yang saya ajar sebagai dosen, ataupun tentang hal-hal lain terkait Prodi. Baik, kelasnya selesai. Terima kasih, selamat malam. Sampai bertemu di minggu depan. Kita masih online di Zoom. Terima kasih, Pak. Iya. Terima kasih Pak. Selamat malam Pak. Malam.